Di video kali ini aku bakalan bertahan selama 100 hari di Minecraft toilet raksasa. Tidak hanya toilet, ada beberapa hal keren lainnya di dunia ini. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dulu. Hari pertama, aku melompat dari helikopter pisang. Seperti yang kalian lihat, kepalaku kali ini berbeda karena aku memakai kepala milik pembuat map ini, yaitu Sky the Brain's Head. Aku akan memakai kepala ini untuk sementara waktu. Di sini aku melihat sesuatu yang besar, bulat tapi bukan tekad. Kemudian ada akuarium lengkap dengan lemarinya, ada toilet dan tisu toilet. Lalu ada flying tank, rumah yang ada di film Up, dan patung dewa Creeper. Setelah itu aku menemukan chest yang berisikan perlengkapan dan beberapa makanan. Lalu ada buku yang berisikan kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan di dunia ini. Kita juga sudah disediain map. Aku memulai petualangan ini dengan mengambil kayu dan mengambil sweet berries. Aku menemukan trapdoor, ini merupakan akses untuk menuju ke mangkuk toilet. Aku turun secara hati-hati dan aku menemukan cave, di dalam sini terdapat chest. Lalu aku mining cobblestone dan juga coal. Kemudian tibalah aku di mangkuk toilet, di sini terdapat banyak mob. Aku melihat ke atas dan aku menemukan sebuah pintu masuk. Sore harinya aku menanam sweet berries yang aku kumpulkan. Aku melihat ke dalam mangkuk toilet, terdapat cave dan banyak hostile mob. Hari sudah gelap, aku pun membuat tempat persembunyian. Hari kedua, aku bermain-main dengan creeper untuk mendapatkan gunpowder. Setelah itu aku memanen sweet berries. Kemudian dari kejauhan aku melihat iron ore dan juga cake. Berhubung aku sedikit lapar, aku pun memakan cake-nya sedikit. Aku melihat ada pembersih toilet raksasa. Aku menelusuri tepian toilet ini dan aku menemukan sebuah taman. Aku melihat elytra di atas air mancur. Aku pun mengambilnya. Kemudian aku menemukan pedang yang sudah di-enchant. Nama pedangnya ialah Durandal, yang memiliki enchantment Unbreaking 3. Ketika aku sedang mining coal, nggak sengaja aku menemukan ruangan rahasia. Di sini terdapat diamond ore dan chest yang berisikan beberapa iron. Karena hari sudah malam, aku pun bersembunyi di dalam tempat ini. Hari ketiga, aku kembali menelusuri pinggiran toilet dan menemukan mine shaft. Di sini terdapat spider spawner. Aku pun mengambil seluruh string yang ada di tempat ini. Lalu aku menekan tuas dan ternyata ini sebuah jebakan. Untungnya aku nggak mati. Aku juga menemukan diamond. Setelah itu aku membakar semua iron ore yang aku dapat. Lalu membuat kasur. Karena tidak bisa tidur, aku pun mining dan nggak sengaja menemukan sebuah motor. Kemudian aku menemukan barel yang berisikan telur axolot, Eye of Ender dan beberapa botol XP. Hari keempat, aku membuat beberapa iron armor dan sekarang pertahananku sedikit lebih kuat. Setelah itu aku pergi menuju pembersih toilet raksasa. Di dalam sini terdapat chest yang berisikan totem of undying dan beberapa item lainnya. Lalu aku melihat sebuah rumah terbalik di bawah toilet. Kemudian aku menemukan beberapa daging. Aku pun bermalam di rumah terbalik ini. Hari kelima, aku menemukan tanda yang bertuliskan Welcome to Australia. Mungkin inilah alasannya mengapa tempat ini terbalik. Kemudian aku menemukan ruangan rahasia. Tempat ini terlihat sangat nyaman. Banyak item-item bagus di ruangan ini. Hari keenam, aku kembali ke mangkuk toilet dan menaruh barang-barang ke dalam chest karena inventoriku sudah penuh. Setelah itu aku mengumpulkan seed gandum. Hari ketujuh, aku masuk ke dalam mangkuk toilet. Di dalam sini terdapat banyak creeper. Lalu aku menemukan sebuah tempat yang terdapat banyak hostile mob. Untuk sekarang aku nggak berani untuk masuk ke dalam sana. Kemudian aku menemukan tumpukan jerami dan barel yang berisikan beberapa roti. Dan aku juga menemukan diamond. Aku diserang habis-habisan oleh hostile mob. Dan aku pun kehilangan totem of undying. Hari ke-8, aku mengambil tanah di dalam toilet. Kemudian aku hampir saja mati karena jatuh dari ketinggian. Setelah itu aku menemukan sebuah cave lagi. Dan di dalam sini terdapat sebuah chest. Hari ke-9, aku sudah full iron armor. Setelah itu aku membuat wheat, potato, dan carrot farm. Hari ke-10, aku membuat peternakan. Kemudian aku menemukan barel yang berisikan beberapa item. Hari ke-11, aku membuat firework. Kemudian aku pergi menuju rumah balon. Di dalam sini terdapat 2 villager. Kita bisa trading dengan mereka karena barang-barangnya cukup bagus. Kemudian aku pergi ke atap dan menemukan sebuah chest. Aku melihat sebuah biome di lemari akuarium. Aku pun pergi menuju ke sana. Di dalam sini terdapat biome Badland. Aku memasuki rumah yang ada di sini sekaligus mencicipi kue. Kemudian di lantai atasnya terdapat biome Plains. Karena sudah malam, aku pun numpang tidur di rumah Badland ini. Hari ke-12, aku mengambil pumpkin dan juga bambu.
Setelah itu aku menemukan tempat yang berisikan banyak hostile mob. Setelah menghabisi seluruh mob, aku mengambil semua string yang ada di tempat ini. Lalu aku menemukan sebuah barel yang isinya item-item yang cukup bagus. Hari ke-13, aku mengambil anvil dan juga smithing table. Setelah itu aku mengupgrade pedang Durandal. Aku memperluas farm, lalu aku memberi makan hewan ternak. Hari ke-14, aku menebang semua pohon yang ada di mangkuk toilet dan juga membersihkan semak-semak, dan sekarang tempat ini menjadi lebih bersih. Hari ke-15, aku mengambil lava dan membuat stone generator seadanya. Setelah itu aku membakar kayu untuk mendapatkan charcoal. Kemudian aku pergi menuju toilet yang ukurannya lebih kecil. Sepertinya kita harus membuat portal terlebih dahulu. Aku pun langsung menuju ke flying tank. Di dalam sini terdapat villager yang menjual alat-alat tempur. Dan di dalam sini ada beberapa tempat tidur. Aku menemukan enchanted golden apple di dalam barel. Karena hari sudah malam, aku pun numpang tidur di sini. Hari ke-16, aku pergi menuju bulan. Di sini terdapat mobil dan bendera Polandia. Aku menemukan chest yang berisikan elytra. Di sini terdapat sebuah roket yang di dalamnya terdapat sebuah chest. Di dalam bulan ini ada villager yang tinggal. Dia menjual netherite scrap dan aku melihat sesuatu. Aku menemukan cave yang ada cake-nya. Karena aku mendengar suara mob, aku coba untuk menggali dan aku menemukan sebuah ruangan yang berisikan spawner. Aku pun mendapatkan shield yang keren. Gak hanya itu, aku mendapatkan satu netherite scrap. Ada 2 cave di sekitaran bulan ini. Kali ini aku mendapatkan chest yang berisikan beberapa obsidian dan menemukan emerald ore. Hari ke-17, aku melakukan rutinitas yaitu memberi makan hewan ternak dan bertani. Hari ke-18, aku pergi menuju ke atas toilet dan membersihkan tempat ini. Hari ke-20, aku memotong beberapa hewan ternak. Kemudian aku pergi ke tisu toilet. Di sini aku menemukan barel yang berisikan elytra. Setelah itu aku pergi ke giant creeper. Di tempat ini terdapat banyak TNT. Aku menemukan diamond dan arrow dengan enchantment flame. Hari ke-21, aku membuat golden helmet. Kemudian pergi ke toilet kecil dan membuat portal. Aku pun masuk ke dalam nether. Di sini ada tanda yang bertuliskan, ikuti jalan jika kau cukup berani. Di sini terlihat seperti pemukiman yang sudah hancur. Aku menemukan kuburan dan sebuah iron shovel. Ternyata di nether juga terdapat sebuah toilet. Aku hampir mati karena lupa memakai elytra. Aku pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Hari ke-22, aku farming super slug. Kemudian aku memeriksa kegiatan apa yang belum aku lakukan di dunia ini. Setelah itu aku kembali ke nether. Aku coba mengikuti sebuah tanda dan aku menemukan sebuah chest yang berisikan pedang netherite. Aku pergi menuju nether toilet dan aku pun menghabisi para blaze. Aku memeriksa chest yang ada di tempat ini dan aku menemukan diamond. Aku juga menemukan ruangan netherworld serta chest yang berisikan harta karun. Karena inventoriku sudah penuh, aku pun kembali untuk menyimpan barang-barang. Aku pun membuat poison fire resistant dan invisibility. Di dalam nether toilet terdapat spawner wither skeleton. Aku pun meminum potion of invisibility untuk mengecoh mereka. Hari ke-26, aku mengenchant pedang dengan buku smite 3 yang aku dapat di nether toilet. Setelah itu aku farming super slug. Aku melakukan kesalahan, niatnya aku mau melompat ke kolam namun tidak tepat sasaran. Aku kehilangan totem of undying karena hal konyol. Hari ke-27, aku melanjutkan farming super slug. Hari ke-28, aku membeli trident dari villager yang ada di flying tank. Hari ke-29, aku pergi menuju akuarium raksasa. Di atas sini terdapat spawner villager. Aku menghancurkannya sebelum mereka sempat spawn. Kemudian aku masuk ke dalam akuarium. Aku menemukan telur Elder Guardian. Aku menemukan sebuah chest di dalam shipwreck dan aku mendapatkan turtle shell. Dengan ini aku bisa bernapas sedikit lebih lama di dalam air. Setelah itu aku spawn Elder Guardian dan beberapa saat kemudian aku berhasil membunuhnya. Hari ke-30, aku merapikan barang-barang yang sudah semakin banyak. Hari ke-31, selama ini aku penasaran dengan tanda redstone yang ada di toilet ini. Aku coba untuk menggali dan aku menemukan chest yang berisikan beberapa biskuit. Aku pun terus menggali dan aku menemukan sebuah ruangan. Aku mulai berpikir kalau masih banyak sesuatu di dalam sini. Hari ke-33, ketika sedang menikmati kue, aku mendengar suara spider. Aku pun mencoba untuk mencari sumber suaranya dan aku menemukan mine shaft. Di dalam sini aku menemukan beberapa diamond ore dan juga iron pickaxe yang sudah di-enchant. Kemudian aku meledakkan TNT yang ada di tempat ini dan mendapatkan satu emerald.
Aku menemukan sebuah ruangan lagi, namun aku putuskan untuk kembali di esok hari. Hari ke-34, aku mengenchant pedang dengan buku Sweeping Edge 3 yang aku dapat di main shaft. Aku pun kembali ke ruangan yang aku temukan kemarin. Di sini terdapat spawner Endermite. Ternyata tempat ini sangat colorful. Aku menemukan Acacia sapling. Hari ke-35, aku memberikan torch di dalam mangkuk toilet agar tidak banyak mob yang nge-spawn. Aku menemukan sebuah ruangan di dalam jamur dan aku mendapatkan kelinci rebus. Hari ke-36, sekarang aku sudah cukup berani untuk memasuki tempat ini. Ternyata di sini terdapat end portal. Aku kesulitan untuk masuk karena banyak sekali mob. Sore harinya aku membuat beberapa diamond armor dan mengenchant diamond chestplate dengan buku Blaze Protection. Hari ke-37, aku membuat Potion of Invisibility. Setelah itu farming super slog. Hari ke-38, aku kembali lagi ke end portal. Kali ini aku memakai Potion of Invisibility untuk menyelinap dan menghancurkan spawner. Setelah semua mob aku bereskan, aku pun memeriksa seluruh chest dan aku menemukan Wolf's Found Egg, Netherite Scrap, Diamond dan pedang Netherite dengan enchantment Sharpness 3. Aku kekurangan XP untuk menyatukan kedua pedang Netherite ini. Hari ke-39, aku membuat Netherite Ingot dan mengupgrade Diamond Chestplate. Dan sekarang aku sudah mempunyai armor Netherite. Hari ke-40, aku pergi ke Nether Toilet dan mulai mencari Wither Skeleton Skull. Aku juga berburu Blaze untuk mendapatkan Blaze Rod yang nantinya akan aku jual ke villager. Karena Poison Fire resistanku sudah habis, aku pun menyudahi kegiatan ini. Karena aku masih penasaran dengan pemukiman ini, aku pun menemukan sebuah tanda dan aku coba telusuri. Aku pun menemukan sebuah tempat yang sepertinya pernah ada orang yang tinggal di sini. Di dalam chest ini aku mendapatkan Totem of Undying dan sebuah buku cerita yang mengerikan. Setelah itu aku pergi ke bedrock yang ada di Nether, kemudian aku spawnin Wither. Soalnya lumayan, Nether Star seharga 10 emerald di dunia ini. Hari ke-43, akhirnya XP ku sudah cukup untuk menyatukan kedua pedang Netherite yang aku punya. Aku pergi ke rumah balon untuk menjual beberapa stack charcoal, Blaze Rod dan Nether Star. Kemudian membeli beberapa buku mending. Lalu aku pergi ke atas toilet dan memeriksa kegiatan apa lagi yang belum aku lakukan. Di sini aku tertarik untuk mencari tank yang terkubur dan mencari fosil dinosaurus. Aku pun menggali ke bawah toilet ini dan berhasil menemukan keduanya. Aku mengambil semua bone block yang ada di sini dan aku menemukan Elytra lagi. Hari ke-45, aku menaruh banyak TNT ke dalam toilet dan aku pun meledakkannya. Sekarang toilet ini memiliki lubang yang besar. Aku pun jatuh ke dalam lubang yang aku buat dan kehilangan Totem of Undying. Hari ke-46, aku mengaktifkan end portal. Kali ini cukup mudah untuk menghancurkan end crystal karena aku sudah mempunyai Elytra. Dengan pedang yang cukup OP, aku pun mampu menghabisi Ender Dragon dengan cukup cepat. Sepulang dari the end, aku mulai meratakan tempat yang ada di mangkuk toilet. Ini kegiatan yang cukup memakan waktu. Hari ke-55, ada sapi yang nge-spawn, aku pun memasukkan mereka ke dalam kandang. Hari ke-57, akhirnya pekerjaanku selesai. Sekarang aku mengumpulkan kayu untuk membuat charcoal dan juga untuk membangun rumah. Hari ke-60, aku mulai membangun rumah. Hari ke-77, aku membuat farm di bawah rumah. Dan seperti inilah bentuk rumah yang sudah aku bangun. Tapi belum termasuk interior. Aku menghabiskan berhari-hari untuk mengerjakan bagian dalam rumah dan juga memasukkan barang-barang. Hari ke-87, aku mengenchant pickaxe dan juga axe. Kemudian aku memberi keduanya mending. Hari ke-88, aku membuat peternakan yang cukup bagus.
Hari ke-91, dan beginilah hasil kandang yang sudah aku buat, dan aku pun memasukkan hewan ternak ke dalam kandang baru mereka. Hari ke-92, aku fokus mengumpulkan charcoal yang nantinya akan aku jual ke villager. Hari ke-98, setelah berhasil mengumpulkan banyak stak, aku pun menjual dan mendapatkan 41 emerald. Aku membeli 7 diamond dan 4 netherite scrap. Kemudian aku membuat diamond legging, lalu mengupgrade diamond X menjadi netherite X. Setelah itu aku mengenchant beberapa armor. Sore harinya aku menikmati senja. Hari ke-100, akhirnya aku berhasil menyelesaikan 100 hari di toilet raksasa. Terima kasih teman-teman karena telah menonton video ini sampai habis, dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.